Kalau seandainya kata Hamoria itu tertulis dalam kitab Septuaginta abad ke-5 sebelum Masehi, saya berani mengatakan bahwa Quran itu menjiplak. Teks tertua sekalipun yang versi bahasa Yunani tidak menyebutkan lokasi itu secara jelas, hanya menyebutkan tanah yang tinggi. Ini buktinya kok disebut kok Amoria oleh teks Septuaginta. Sengaja kali itu Profesor Manahem Ali tidak disinggung. Kenapa? Karena dia takut kebohongannya terbongkar kalau yang disebut. Ya kalau kamu mau pakai kitab sucimu itu untuk membohongi umatmu ya silakan, tapi jangan Alkitab, karena Alkitab itu benar-benar sabda Allah yang asli, yang otentik gitu ya. Nah, teks Septuaginta ini ingin menunjukkan keotentikan sejarah penamaan sebuah tempat dari yang namanya perjalanan historis. Awal mula bagaimana nama tempat itu ditemukan. Dari mulai pertama bentuknya seperti apa, lokasinya di mana, ada kisah apa di situ, sampai terakhir nama itu dilabelkan kepada tempat itu. Pertama, penulis itu dia membiarkan pembaca, orang-orang Yahudi tadi yang sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya asing, yang lupa dengan bahasa ibunya, dia membiarkan supaya mereka itu tahu bahwa asal mula bukit atau Gunung Moria itu dari sebuah dataran tinggi yang belum ada namanya, yang disebut dengan Tin Upsilin tadi. Nah setelah itu baru lanjut, coba kita lihat ketika Abraham dan Ishak itu naik ke bukit mengorbankan Ishak, perjumpaan dengan Tuhan di sana, maka di situ ditemukanlah nama. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Yunani-nya Septuaginta, Kurios Eiden, artinya Tuhan melihat. Karena memang Moria juga artinya adalah Tuhan melihat. Setelah itu baru ketika di 2 Tawarik 3 ayat 1, ketika orang Israel sudah merebut tanah Kanaan, sudah punya mereka, termasuk mereka juga merebut Bukit Moria itu, maka baru mulai memberikan nama yang disebut dengan Hamoria, atau dalam Pesita disebut Amuria, dalam Septuaginta Amoria. Nah ya, kita lihat perjalanan sejarahnya. Kalau kalian mau pakai bumerang yang sama, standar yang sama, saya balikan ke Anda, Profesor Manahem Ali. Ya, mohon maaf, bukan maksud saya menyinggung atau menyerang, bukan untuk merendahkan. Ada nggak di kitab kalian itu dituliskan sejarah penamaan Al-Marwah itu sendiri? Nggak akan ada. Ya karena di kitab kalian itu, ilah kalian itu hanya menunjuk saja bahwa kalian itu harus beribadah di situ. Kalaupun mau dipaksakan bagaimana asal-usul Marwah itu kan hanya dari perjalanan Siti Hajar yang mengelilingi tempat itu. Tidak diberitahu bahwa itu kemudian dikasih nama. Jadi Al-Marwah, enggak. Itu aja kalian baru ada di abad ke-7. Sebelumnya sudah ada bahasa-bahasa yang lain, Aram, Ibrani lebih tua dari bahasa Arab. Ya, artinya sudah ditemukan nama Moria itu sendiri. Ilah Quran tidak sedang membangun sejarah, bukan. Nah, kalau Allah Yahweh, Allah orang Kristen, Allah orang Yahudi, Allah Tritunggal itu membangun sejarah, membangun nama kota, nama tempat.